Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 241. Apa? Jia Yongguang ditinggalkan oleh Lei Bing. Ketika mereka mendengar hal itu, Lin Ming dan Tang Wenbing terkejut. Apa? Ibu saya yang hancur hidup ayah saya. Jia Suangai juga tertegun. Untuk sesaat, suasana hatinya sangat rumit. Dia tidak tahu apakah untuk mengatakan ayahnya adalah untuk menyalahkan atau ibunya kejam. Pada saat ini, setelah Zhuang Ruo tertawa liar, Lei Bing menatap Lin Ming dan mengatakan, Jia Yongguang, ketika Anda adalah orang yang lengkap, Anda tidak bisa membunuh saya, apalagi sekarang Anda telah menjadi cacat, Anda tidak bisa menanggung mati. Petik 1. Dengan minuman besar, momentum Lei Bing akan menjadi lebih kuat, dan kemudian ia akan menyerang Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming berhenti dan berkata, tunggu sebentar, sebelum aku mati di tangan Anda, dapat Anda menjawab dua pertanyaan saya, atau biarkan aku mati dalam damai. Petik 1. Sekarang memori Lei Bing jelas bingung, dan ada juga beberapa masalah kognitif. Lin Ming berpikir bahwa 80% dari Lei Bing mungkin setuju dengan usulannya, karena menurut Lei Bing, dia yakin bahwa dia bisa menembak Jia Yongguang di depannya. Benar saja, Lei Bing mengangguk dan berkata, tanya saya jika Anda memiliki pertanyaan. Lagi pula, Anda sudah akan mati. Jika Anda tidak mengajukan dua pertanyaan, saya akan menjawab Anda bahkan jika Anda memiliki 10 atau 100. Petik 1. Bagus. Lin Ming sangat gembira, dan kemudian bertanya, apakah Anda melakukan itu ketika mereka 46 wanita hamil? Ketika ditanya pertanyaan ini, Tang Wenbing alami menatap Lei Bing erat. Aku takut bahwa selama dia adalah dari Huaan, dia ingin tahu jawabannya, karena Huaan telah menyelidiki masalah ini selama lebih dari 10 tahun, tapi masih belum ada hasilnya. Jia Suangai juga gugup. Dia melihat Lei Bing. Jika Lei Bing benar-benar melakukannya tahun itu, kemudian, dia merasa bahwa dia tidak bisa menghadapi pembunuh tersebut. Jawaban Lei Bing adalah sederhana, tidak. Petik 1. Dua kata sederhana keluar dari mulut Lei Bing, yang kecewa Tang Wenbing dan lega Jia Suangai. Lin Ming kemudian bertanya, baik, yang melakukan itu kehamilan yang aneh lebih dari 10 tahun yang lalu. Lei Bing tidak berbicara sejenak, hanya mencemooh Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming pindah hatinya dan kemudian bertanya, kenapa kau pikir aku melakukan itu pada hari-hari? Lei Bing mendengus dengan dingin, itu bukan siapa Anda dapat dalam rangka balas dendam saya dan membuat kematian saya sengsara. Anda tidak ragu-ragu untuk menggunakan trik sulap paling ganas, sayangnya. Anda tidak tahu saya memiliki rahasia lengkap naskah trik sulap di tangan saya. Petik 1. Apa? Jia Yongguang, ayah Jia Suangai ini, benar-benar melakukan ini. Setelah mendengar ini, Lin Ming terkejut. Kemudian dia mengambil melihat Jia Suangai. Benar saja, dia melihat bahwa Jia Suangai juga memiliki tampilan takjub dan tidak percaya. Dan Tang Wenbing juga menunjukkan tampilan meditasi mendalam. Pada saat ini, Lei Bing memberikan ham dingin untuk Lin Ming, dan kemudian ia tampak lebih pembunuh dan berkata, Jia Yongguang, apalagi yang Anda harus bertanya? Jika Anda tidak memiliki satu, saya akan mengirim Anda ke neraka. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming bertanya, ini adalah pertanyaan terakhir, apakah Anda menggunakan beracun dan beracun trik sulap yang Jia Yongguang digunakan dalam tahun-tahun? Tanda tanya. Petik 1. Lei Bing ekspresi wajah mengatakan, saya tidak baik Jia Yongguang tentang kejam, acuh tak acuh dan orang setan, bagaimana saya bisa menggunakan semacam trik setan? Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming secara alami menarik napas lega. Pada saat yang sama, ia tahu bahwa orang di belakang Bai Xiangrui pasti telah melakukan kecurigaan aneh Bai Muyu. Berpikir ini, kata Lin Ming dalam hatinya, apakah Jia Yongguang yang berada di belakang Bai Xiangrui?
Tapi Lin Ming membantah dugaan, karena dia tidak tahu Jia Yongguang sama sekali, dan dia tidak ada hubungannya dengan Jia Yongguang. Bagaimana Jia Yongguang dapat menggunakan trik setan seperti berurusan dengan wanita di sekelilingnya? Apakah ada pertanyaan? Melihat bahwa Lin Ming adalah diam, Lei Bing kata-kata, tapi dia tidak menunggu Lin Ming untuk membalas. Lalu ia berkedip. Kecepatannya seperti guntur dan listrik. Ia menyerang Lin Ming dengan satu telapak di dadanya. Di mata Lei Bing, Lin Ming menunjukkan tampilan yang takut dan konyol, menatapnya. Jia Yongguang, mati. Petik 1. Sudut mulut Lei Bing menunjukkan senyum muram. Saya tidak Jia Yongguang. Anda tidak bisa membunuh saya. Petik 1. Pada saat ini, wajah Lin Ming menunjukkan jejak makna yang menarik, mulut cahaya kalimat. Kemudian ketika Lei Bing adalah untuk memukulnya di dada, Lin Ming membuka mulutnya dan menuangkan seteguk besar darah ke wajah Lei Bing. Tiba-tiba, Lei Bing merasakan darah mengalir dari mulut Lin Ming. Dalam sekejap, Lei Bing berteriak, "Ah!" Petik 1. Maka seluruh orang langsung jatuh ke tanah, terus bergulir, didampingi, dan dari mulut suara dari rasa sakit. Petik 1. Untuk sesaat, Jia Suangai juga ekspor seru, ingin melihat situasi Lei Bing. Lin Ming berhenti dan berkata, "Suangai, jangan khawatir. Ibumu adalah oke. Saya membantu ibu Anda memulihkan ingatannya benar-benar." Petik 1. Memang benar bahwa darah Tang Wenbing barusan telah membuat Lei Bing memulihkan beberapa memori, tapi memori juga telah bingung, tapi ini juga merupakan awal yang baik. Jumlah Qi dalam tubuh Lin Ming adalah sedikit lebih dari Tang Wenbing ini. Darah menyembur keluar, yang dapat membantu Lei Bing memulihkan ingatannya benar. Jia Suangai lega. Sekarang dia ingin melihat pemulihan lengkap Lei Bing. Mereka yang memiliki ide yang sama alami meliputi Tang Wenbing. Itu benar. Setelah mendengar Lei Bing mengatakan bahwa Jia Yongguang bertanggung jawab atas kehamilan aneh di tahun-tahun, ia jatuh ke dalam meditasi mendalam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pembunuh yang membunuh ayahnya pada tahun-tahun itu Jia Yongguang. Untuk pertama kalinya, Tang Wenbing pikir itu mungkin. Sekarang, Tang Wenbing secara alami ingin Lei Bing untuk sepenuhnya pulih ingatannya, dan kemudian dari mulut Lei Bing, ia bertanya tentang Jia Yongguang. Setelah bergulir di tanah selama beberapa menit, Lei Bing berhenti. Kali ini, dia menatap langit-langit, tidak lagi takut, tidak lagi bingung, dan tampaknya ingat semuanya. Setelah Jia Suangai melihat bahwa Lei Bing tidak bergerak, dia langsung pergi untuk menyeka noda darah di wajah Lei Bing. Pada saat ini, wajah Lin Ming, Tang Wenbing dan Jia Suangai ini penuh dengan sukacita. Ya, penampilan Lei Bing akhirnya berubah sedikit, tapi itu tidak benar-benar mengubah kembali ke tampilan aslinya. Sebaliknya, sepertinya dia berusia pertengahan 20-an. Namun, Lei Bing, berusia 25-6 tahun, bahkan terlihat lebih indah dan menakjubkan. Bab 242. Untuk sesaat, penampilan Lei Bing membuat Lin Ming merasa tertegun. Pada saat ini, mata Lei Bing menyapu Lin Ming, wajah Tang Wenbing dan Jia Suangai, dan kemudian dia menetap di wajah Lin Ming dan berkata, "Kamu bukan Jia Yongguang." Petik 1. Melihat bahwa Lei Bing akhirnya tidak menganggap dirinya sebagai suaminya, Lin Ming tidak bisa menahan mendesah lega, mengangguk dan berkata, "Ya, aku bukan suamimu Jia Yongguang." Petik 1. Ekspresi Lei Bing saat ini telah sama sekali sama dengan orang normal. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Lei Bing meminta maaf dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf, aku baru saja mengambilmu seperti Jia Yongguang dan hampir membunuhmu. Anda adalah manufaktur hemat hidup saya. Anda menyelamatkan saya dari keluarga Lei. Jika aku benar-benar membunuhmu, aku akan memiliki hati nurani yang buruk sepanjang hidupku." Petik 1. Lin Ming tersenyum, "Bahkan, kamu tidak bisa membunuhku." Petik 1. Sehat. Lei Bing Leng setelah berikutnya, juga berkata, "Apa yang Anda katakan benar, jika aku benar-benar membunuhmu,
kamu sudah mati sekarang, dan aku, sekarang juga tidak akan sepenuhnya memulihkan ingatan. Petik 1. Mendengar ini, Jia Suangai dengan cepat berkata, Bu, apakah Anda benar-benar memulihkan ingatanmu? Lei Bing mengangguk, ini benar-benar pulih. Saya ingat semuanya sebelumnya, sedikit demi sedikit, sekarang. Petik 1. Setelah ragu-ragu, Jia Suangai bertanya, Yah, Ibu, barusan, kau bilang bahwa ayah punya anak ketiga. Apakah semua hal tentang ayah benar? Apakah ayah benar-benar orang seperti itu? Lei Bing tiba-tiba menggerogoti giginya, Jia Yongguang bukan hanya orang seperti itu, tetapi juga lebih ganas daripada orang seperti itu. Aku bahkan tidak bisa mengatakan 10 hari dan 10 malam tentang hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Petik 1. Jia Suangai diam dan tidak tahu harus bertanya atau mengatakan apa. Pada saat ini, Tang Wenbing dengan penuh semangat mengajukan pertanyaan, apakah Jia Yongguang membunuh pemimpin Huaan Grup 2? Lei Bing mengangguk, ya, Jia Yongguang membunuh pemimpin kelompok kedua Huaan. Petik 1. Ini benar-benar Jia Yongguang, kata Tang Wenbing. Dia sangat bahagia, dan matanya melintas dengan rasa membunuh yang kuat. Melihat ini, Lei Bing sedikit penasaran dan bertanya dengan santai, apa hubungan Anda dan pemimpin Huaan Grup 2? Dia ayahku, kata Tang. Lei Bing ini tiba-tiba oh. Pada saat ini, Lin Ming juga ingin bertanya Lei Bing, menurut apa yang Anda ketahui tentang Jia Yongguang, di mana Anda pikir Jia Yongguang akan bersembunyi sekarang? Untuk sesaat, Lei Bing tidak berbicara, dia hanya menutup matanya. Lin Ming, Tang Wenbing dan Jia Suangai semuanya bingung sejenak. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lei Bing. Sekitar 5 menit kemudian, Lei Bing perlahan membuka matanya dan mengatakan kalimat yang bahagia, saya merasa Jia Yongguang. Jia Yongguang sekarang berada di kota Haizu. Petik 1. Namun, mata Jia Suangai tiba-tiba melebar, dan ibunya bisa merasakan di mana Jia Yongguang berjarak sekitar 5 menit setelah dia menutup matanya. Bukankah itu aneh? Tampaknya melihat keraguan Jia Suangai. Lei Bing menjelaskan, jika sebelumnya, aku tidak bisa merasakan keberadaan Jia Yongguang, tapi sekarang ini berbeda, karena aku sudah berlatih lebih lanjut sihir, dan... Setelah jeda, Lei Bing melihat Lin Ming dan Tang Wenbing. Dia tampak berterima kasih dan berkata, terlebih lagi, dengan bantuan kalian berdua, aku telah berhasil mempraktikkan trik sulap yang sangat sulit ini. Ini benar-benar tidak terduga. Jadi, aku sangat berterima kasih. Petik 1. Dengan itu, Lei Bing membungkuk ke Lin Ming dan Tang Wenbing dengan cara yang sangat tulus. Lin Ming berkata sambil tersenyum, bahkan, Anda dan saya sudah selesai. Petik 1. Apakah sudah jelas? Lei Bing bingung untuk pertama kalinya. Lin Ming mengangguk, ya, itu benar-benar jelas, karena Anda memberi saya volume sihir yang lengkap. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengeluarkan buku dan sinyal ke Lei Bing. Lei Bing dapat mengingat semuanya dari hilangnya memori sepenuhnya pada awal hingga pemulihan setengah dari ingatannya yang bingung. Pada saat ini, dia terkejut melihat Lin Ming mengambil volume sihir ini. Tetapi setelah memikirkannya, Lei Bing berkata, laki-laki tidak bisa mempraktikkan sihir kecuali mereka menjadi setengah monster serangga manusia dan setengah, yaitu, sihir. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming bergerak di dalam hatinya dan bertanya, jadi kamu bukan demagog? Lei Bing menggelengkan kepalanya, wanita bisa berlatih sihir itu sendiri, dan mereka tidak perlu menjadi sihir. Setelah berlatih sihir, wanita bisa kebal terhadap kungfu yang aneh, seperti acu points. Petik 1. Tiba-tiba Lin Ming mengangguk. Kemudian Lin Ming, sedikit cemas, berkata kepada Lei Bing, karena Anda dapat merasakan keberadaan Jia Yongguang, kita harus pergi untuk menemukan Jia Yongguang tanpa penundaan. Petik 1. Ini, meskipun Lei Bing juga ingin menemukan Jia Yongguang, dia tidak begitu cemas karena Lin Ming. Untuk sesaat, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saat ini,
Lin Ming menceritakan kisah Bai Muyu, Du Sengjun dan Chen Minran yang hamil. Kemudian, Lin Ming menambahkan, namun, saya hanya memiliki sedikit keraguan tentang hal itu. Saya pikir Jia Yongguang melakukannya, karena saya tidak tahu Jia Yongguang sama sekali dan saya tidak memiliki kebencian dengannya. Petik 1. Lei Bing berkata, namun, tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak, dia harus dibunuh. Petik 1. Bu, ayah, dia, meskipun dia tahu bahwa Jia Yongguang melakukan kehamilan aneh lebih dari 10 tahun yang lalu, Jia Suangai masih tidak tahan mendengar ini. Lei Bing menatap Jia Suangai, Suangai, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tahu seberapa ganas Jia Yongguang. Petik 1. Lei Bing berkata, pada tahun-tahun itu, setelah Jia Yongguang mendapat kitab sihir ini, dia membawa Anda sebagai objek eksperimental pertama. Petik 1. Apa? Jia Suangai terkejut dan air mata jatuh dari matanya. Lei Bing melanjutkan, untungnya, saya menemukan waktu dan membawanya pergi. Kalau tidak, Anda akan terbunuh oleh Jia Yongguang. Yah, Bu, kamu tidak perlu mengatakan lagi. Jia Suangai tidak ingin mendengar Lei Bingduo berbicara tentang Jia Yongguang, karena dia sudah cukup mendengar. Kemudian, Jia Suangai tinggal di rumah untuk beristirahat, sementara Lei Bing mengambil Lin Ming dan Tang Wenbing dan pergi keluar untuk menemukan Jia Yongguang. Ini lebih dari 9 di malam hari. Di luar manor di pinggiran kota Haizu. Pemimpin kelompok Yan adalah pembunuh yang membunuh pemimpin kelompok Tang benar-benar di dalamnya. Di sudut yang gelap, seorang pria bertanya dengan suara rendah. Juga dalam kegelapan, Yan Dongsheng mengangguk dan berkata, aku punya berita pasti bahwa pembunuh ayah Bingbing ada di manor ini. Petik 1. Dalam hal ini, mari kita terburu-buru dan menangkap pembunuhnya. Huaan akan sangat menghargai kita jika kita melakukannya. Petik 1. Pria itu berkata dengan kegembiraan dan urgensi dalam suaranya. Bab 243. Yan Dongsheng sangat percaya diri, perlahan-lahan berkata, jangan khawatir, pada kenyataannya, semuanya ada di bawah kendali saya, kami akan dapat menangkap pembunuh ayah Bingbing hari ini. Petik 1. Oh, apakah itu benar? Pada saat ini, tiba-tiba suara yang tenang di sebelah cincin, bukan dari dua orang takut lompatan besar, instan, bus benjolan di seluruh, juga keluar. Wei Hao. Mereka segera mengikuti suara dan melihat ke kiri. Mereka melihat sosok yang berdiri dalam terang lampu redup. Dari gambar itu, kita dapat melihat bahwa sosok itu harus menjadi manusia, tetapi yang aneh adalah bahwa wajah pria itu mengenakan topeng. Dalam cahaya redup, mereka juga dapat melihat sepasang mata dingin pada topeng, yang tampaknya tidak mengandung warna perasaan, seperti sepasang mata mekanik elektronik. Yah, mainkan iblis. Petik 1. Setelah ketakutan, Yan Dongsheng tidak bisa menahan huming dengan dingin, dan kemudian berdiri dengan momentum yang kuat. Ini adalah momentum milik 7 silet Kijin Master. Apalagi dia tidak merasakan Kijin sedikit pun dari pria topeng. Karena itu, Yan Dongsheng yakin bahwa momentumnya akan menakuti orang yang tiba-tiba tampak aneh. Namun, untuk kejutan Yan Dongsheng, pria bertopeng hanya berdiri dan mengabaikan momentumnya yang kuat. Matanya yang dingin dan acuh tak acuh hanya menatapnya tanpa berkedip. Visi semacam ini membuat pria Yan Dongsheng takut pada awalnya. Kemudian dia melangkah mundur secara tidak sadar, dan tiba-tiba mengucapkan teriakan, ah. Lalu dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia jatuh ke tanah. Xiao Feng. Melihat ini, wajah Yan Dongsheng tiba-tiba berubah. Dia berteriak. Ketika Yan Dongsheng mencoba bernafas, dia mengambil kembali tangannya seperti sengatan listrik. Mati. Petik 1. Akhirnya, Yan Dongsheng merasa sedikit ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan bagaimana Xiao Feng bawahannya tiba-tiba meninggal. Untuk pertama kalinya, Yan Dongsheng menyadari bahwa itu pasti pria topeng yang tiba-tiba tampak aneh. Kali ini, Yan Dongsheng secara alami menyimpan penghinaannya.
Kemudian Yan Dongsheng dengan dingin berkata kepada pria bertopeng, "Beraninya kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Kita dari Huaan. Aku adalah pemimpin kelompok dua Huaan. Beraninya kau membunuh kita. Sekarang, tidak peduli siapa Anda akan mati untuk saya." Ketika dia mengatakan itu, momentum Yan Dongsheng menjadi semakin kuat. Dia akan menyerang pria bertopeng itu, tetapi tiba-tiba dia mengecewakan rasa sakit. Kemudian Yan Dongsheng menamparkan lehernya. Ya, pada saat itu, Yan Dongsheng merasa bahwa beberapa serangga menggigitnya di leher. Namun, yang membuat Yan Dongsheng bahkan lebih heran adalah bahwa ia menamparkan serangga di masa lalu. Tidak hanya dia tidak membunuhnya, tetapi tampaknya serangga itu tiba-tiba menembus ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yan Dongsheng merasakan kegelapan di depannya, jadi dia pingsan dan jatuh ke tanah. Sementara itu, di bawah bimbingan induksi Lei Bing, Lin Ming dan Wen Bingtang akan meninggalkan kota dan pergi ke pinggiran kota. Saat itu, telepon berdering. "Lin Ming, bantu aku." Petik 1. Segera setelah Lin Ming berhasil, ada suara panik Wu Sui. Ketika Lin Ming mendengarnya, dia segera berkata, "Istri, ada apa?" "Ada apa, Lin Ming? Aku punya sesuatu di perut saya. Saya benar-benar memiliki sesuatu. Saya bergerak di sekitar sekarang." Wu merokok Yi menangis untuk mengatakan. Setelah Lin Ming tertegun, ia berkata-kata. Peran psikologis istrinya datang lagi. Tapi kemudian terdengar suara Bai Muyu ini, "Lin Ming, ada sesuatu di perut sunyi ini sekarang itu bergerak, kita bisa melihatnya." "Apa?" Lin Ming terkejut, tapi dia tenang dalam sekejap. Jika dia tidak mendapatkan keajaiban dari 9 volume obat surgawi sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tapi sekarang, ia memiliki pemahaman yang sangat jelas dari segala macam ilmu sihir. Sebagai contoh, aneh situasi kehamilan kali ini adalah bahwa anak dan ibu berada di tubuh korban, sementara ibu dalam tubuh pelaku. Oleh karena itu, Lin Ming akan mengatakan bahwa hanya dengan membunuh orang di belakang kejahatan dapat kehamilan aneh Bai Muyu, Du Senjun dan Chen Minran lega. Lalu Lin Ming dengan tenang berkata kepada Wu Sunyi, "Istri, tidak khawatir. Aku akan segera kembali." Petik 1. Setelah menutup telepon, Lin Ming dikatakan Tang Wenbing dan Lei Bing, "Anda pergi untuk mencari Jia Yongguang pertama. Wu Sunyi mengalami kecelakaan. Saya harus kembali." Petik 1. Bahkan, Tang Wenbing dan Lei Bing berdua mendengar Wu Sunyi dan suara Bai Muyu ini. Pada saat ini, mereka secara alami mengangguk dan setuju. Setelah berpikir tentang hal itu, Lin Ming mengatakan, "Dengan cara ini, ketika Anda menemukan Jia Yongguang, tidak bertindak gegabah. Tunggu sampai aku datang kembali." Petik 1. Tang Wenbing secara alami tahu bahwa Lin Ming kuat. "Aku takut bahwa bahkan jika dia menemukan Jia Yongguang, dia tidak bisa menangani Jia Yongguang tanpa bantuan Lin Ming untuk sementara waktu. Oke, kami akan tetap berhubungan melalui telepon ketika saya menemukan Jia Yongguang." Petik 1. Setelah Tang Wenbing kata-kata, dia keluar dari mobil dengan Lei Bing, kemudian disebut taksi dan terus berangkat. Di dalam mobil, Lin Ming tiba-tiba menginjak pedal gas, dan mobil menderu menjauh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Lin Ming bergegas pulang. Sepintas, ia melihat Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Senjun di ruang tamu. "Lin Ming, sesuatu yang benar-benar bergerak dalam perut Sunyi ini," Bai Muyu mengatakan segera setelah ia melihat Lin Ming datang kembali. Pada saat yang sama, Wu Sunyi, Chen Minran dan Du Senjun juga melihat Lin Ming. Lin Ming menunjuk beberapa orang untuk tidak khawatir. Kemudian ia pergi ke lantai 2 dan mengambil set Nine Dragons jarum. Lalu Lin Ming hati-hati diperiksa kondisi Wu dan meletakkan jarinya di atas Wu pergelangan tangan pulsa. Namun, Lin Ming tidak mengharapkan itu. Itu sama seperti sebelumnya. Melalui pulsa, Lin Ming tidak memeriksa tubuh Wu Sunyi, ada kelainan sedikit pun. Namun,
Lin Ming juga bisa mengerti alasan, karena Wu Sunyi ini sihir. Sun Yi, mengangkat pakaian Anda dan biarkan Lin Ming melihat-lihat. Pada saat ini, kata Bai Muyu. Ini, Wu Sunyi ragu-ragu dan meminta Lin Ming untuk melihat perutnya. Untuk sesaat, dia benar-benar malu. Lin Ming, di sisi lain, membuang baju Wu. Seperti yang diharapkan, ia melihat bahwa perut Wu menggembung. Tampaknya bahwa ada benda asing di perut Wu. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa tidak cemberut. Ketika ia berpikir tentang hal itu sedikit, Lin Ming ingin memahami. Bab 244. Awalnya, kondisi Wu Sunyi ini harus sama seperti yang Bai Muyu, Du Senjun dan Chen Minran. Dia akan memiliki gejala kehamilan. Namun, karena Wu Sunyi mempraktekkan metode magic pernapasan, dan dia sudah memiliki sedikit energi dalam tubuhnya, beberapa kondisi abnormal muncul. Tiba-tiba, Lin Ming bisa memahami bahwa benda asing di perut Wu Sunyi harus menjadi serangga beracun. Namun, ini juga merupakan hal yang baik bagi Wu. Selama Anda membunuh atau memaksa keluar serangga beracun dalam tubuh Wu Sunyi ini, Wu Sunyi akan oke, tidak seperti Bai Muyu. Ketika waktu datang, hidupnya akan berada dalam bahaya. Melihat bahwa Lin Ming sedang memikirkan dan menatap perutnya, Wu Sunyi merasa bahwa dia tidak peduli. Dia segera berkata, Lin Ming, ada apa dengan saya sekarang? Lin Ming menunjukkan tampilan yang santai. Matanya masih menatap datar Wu Sunyi dan halus perut. Ia mengatakan, istri, tidak khawatir. Situasi saat ini di tubuh Anda adalah hanya masalah kecil. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengulurkan tangan untuk menyentuh datar Wu Sunyi dan halus perut. Ah, apa yang kau lakukan? Melihat ini, Wu Sunyi segera terkejut. Dia membiarkan keluar seru, dan tubuhnya segera menghindar. Lalu ia alami meletakkan pakaiannya dan benar-benar tertutup perutnya. Reaksi besar Wu Sunyi dibuat Lin Ming berkata-kata untuk beberapa saat. Kemudian ia menjelaskan dengan cara yang serius, istri, kau benar ada sesuatu dalam tubuh Anda, dan saya yakin itu adalah serangga beracun. Petik 1. Apa? Sebuah bak. Mendengar kata Gucong, Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Senjun pucat tiba-tiba berubah, terutama Wu Sunyi dan Bai Muyu. Karena pada saat yang sama, mereka berpikir dari dua kelabang berkepala terbang keluar dari mulut Bai Xiangrui ini. Setelah itu, suara Wu Sunyi gemetar dan bertanya Lin Ming, dapat serangga beracun di perut saya menjadi dua kelabang berkepala. Wu Sunyi berpikir bahwa jika serangga beracun di perutnya benar-benar mengerikan dua kelabang berkepala, maka dia benar-benar ingin bunuh diri. Untungnya, Lin Ming menggeleng, tapi kata-kata selanjutnya membuat kaki Wu Sunyi melembut dan hampir duduk di tanah. Lalu ia mendengar lihat bermartabat Lin Ming dan berkata, istri, Anda adalah salah satu dari 10 paling ganas dan beracun sihir, peringkat keempat. Petik 1. Setelah membaca volume lengkap, Sihir, dalam Seni Ilahi Obat Surgawi, Lin Ming adalah yang kedua dalam pemahamannya tentang ilmu sihir, sehingga secara alami tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Bahkan Lei Bing, yang memiliki ilmu sihir dipraktekkan sebelumnya, tidak terkecuali. Karena Lei Bing tentu tidak memiliki kemampuan untuk membaca sekilas dan mengingat setiap kata dan gambar. Apa? Anak dan ibu, salah satu dari 10 trik sulap beracun. Keempat, mendengar hal ini, Wu Sunyi dan lain-lain takut. Kemudian, Bai Muyu memikirkan situasi sendiri dan bertanya, Lin Ming, apa sihir kami? Lin Ming memandang perut Bai Muyu yang sedikit terangkat dan menjelaskan, kamu, Minran dan Seng Jun, seperti Sunyi, juga di bawah pengaruh putra dan ibu. Tetapi karena Sunyi telah mengembangkan sedikit energi di tubuhnya, tidak ada kehamilan. Petik 1. Mendengar apa yang dikatakan Lin Ming, Du Senjun segera menyadari seperti apa dia. Dia juga tampak sangat gugup dan berkata, dengan kata lain, situasi dari kita bertiga lebih serius daripada Jenderal Wu, bukan? Itu benar. Lin Ming mengangguk dan kemudian berkata sambil tersenyum,
tetapi kalian bertiga bisa yakin bahwa kamu akan hamil sebelum besok. Petik 1. Melihat kepercayaan diri Lin Ming, Bai Muyu, Chen Minran, dan ekspresi Du Sengjun menjadi lebih atau kurang santai. Melihat ini, Lin Ming tidak lagi mengatakan apa-apa pada ketiganya. Kemudian dia melihat Wu Sunyi dan berkata, "Sunyi, serangga beracun di tubuhmu, aku harus menyentuh perutmu sebelum aku bisa mengkonfirmasi posisi. Selanjutnya, aku bisa mengambil langkah kedua." Petik 1. Ini, Wu Sunyi masih menunjukkan tampilan yang sangat malu, beberapa ragu-ragu, tetapi juga pemalu, berpikir dia tumbuh, tidak pernah tersentuh oleh lawan jenis. Sekarang Lin Ming tidak hanya harus menyentuh, tetapi juga bagiannya yang relatif sensitif dan pribadi, yaitu perutnya yang dia hampir tidak bisa tahan secara tidak sadar. Melihat ini, Bai Muyu menjadi cemas dan segera menyarankan Wu Sunyi, "Sunyi, jam berapa sekarang? Jika sudah terlambat, kalau serangga di tubuh Anda menjadi lebih besar, dan kemudian puff, itu akan menggigit perut Anda." Petik 1. Tampaknya saat berikutnya akan ada pemandangan yang mengerikan, seperti gambar, Wu Sunyi maut menjerit, wajahnya juga sua, menjadi lebih putih daripada salju. Kemudian, Wu Sunyi tidak bisa merawat hal lain. Tiba-tiba, dia mengambil inisiatif untuk mengangkat pakaiannya, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, sentuh dengan cepat. Setelah Anda menentukan lokasi serangga, Anda akan segera membunuhnya." Petik 1. Wu Sunyi benar-benar hanya mengangkat pakaiannya. Mungkin itu karena kegugupan dan urgensi. Dia mengangkat pakaiannya begitu tinggi sehingga mereka semua sudah mengekspos bagian cembung tubuhnya. Dia mengintip, dan Lin Ming menelan salivanya diam-diam. Namun, kali ini bukan waktu untuk lebih memikirkan hal-hal lain, dan itu bukan waktu untuk terobsesi. Kemudian Lin Ming menyentuh perut Wu dengan telapak tangannya, diikuti oleh 5 jari, yang berada di perut datar dan halus Wu. Dia memainkannya seolah-olah dia bermain piano. Pada saat yang sama, jejak Qi menembak keluar dari 5 jari Lin Ming dan memasuki perut Wu Sunyi. Wu secara alami merasa sangat jelas tentang tindakan Lin Ming. 5 jari menjentikkan perutnya, yang membuatnya merasa gatal, mati rasa, sedikit kesemutan, dan sedikit aneh dan nyaman. Tiba-tiba, Wu Sunyi merasa pipinya agak panas dan merah. Bai Muyu, yang selalu memperhatikan kondisi Wu Sunyi, secara alami melihat perubahan Wu Sunyi satu persatu. Untuk sesaat, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak bisa menahan tawa di hatinya. Itu tidak benar. Dengan karakter Wu Sunyi selalu menolak lawan jenis, sekarang Lin Ming telah bergerak kepadanya. Dia tidak malu dan tidak dalam suasana hati yang rumit. Ini aneh. Ketika Chen Minran melihat bahwa Wu Sunyi tidak peduli dan wajahnya memerah, dia tidak bisa tidak khawatir. Lalu dia bertanya, "Tuan Wu, apakah kamu baik-baik saja? Wajahmu tampak merah." Kata-kata ini tidak menanyakan kebaikan, bertanya. Wu merokoki wajah lebih merah, segera menundukkan kepalanya, suara rendah berkata, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit panas." Petik 1. Bab 245. Yah, itu baik-baik saja. Petik 1. Untungnya, dengan pintu keluar, Lin Ming menjauhkan 5 jari dari perut datar dan halus Wu. Kalau tidak, telinga Wu akan merah. Setelah melepaskan telapak tangan Lin Ming, Wu Sunyi merasa bahwa dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Tetapi dengan kata-kata Lin Ming, matanya yang indah tidak bisa membantu menatap. Kemudian dia mendengar Lin Ming berkata, "Istri, berbaring dan mengangkat pakaianmu." Petik 1. Segera, Wu Sunyi bertanya secara tidak sadar, "Apa yang akan kamu lakukan?" Melihat peringatan Wu Sunyi melihat wajahnya, Lin Ming terdiam lagi, dan kemudian dengan sabar menjelaskan, "Istri, saya sekarang telah menentukan lokasi pasti serangga di perut Anda. Selanjutnya, saya akan menggunakan Nine Dragon's Needle untuk menjebak serangga. Kalau tidak, serangga akan bergegas di tubuh Anda. Jika mereka menyakiti hatimu,
hidupmu akan dalam bahaya. Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, dan tampak serius, Wu Sunyi meletakkan penjaga dan kewaspadaannya, dan kemudian dengan patuh berbaring di sofa. Pada saat ini, tanpa menunggu Wu untuk melakukannya sendiri, Lin Ming hanya mengangkat pakaian Wu lagi, mengungkapkan perut datar dan halus Wu. Tiba-tiba, perut Wu Sunyi menawan muncul di depan Lin Ming. Ini membuat Lin Ming menelan mulutnya diam-diam lagi. Melihat Lin Ming terlihat seperti ini, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Senjun tidak bisa menahan mata mereka. Mereka bahkan merasa bahwa terburu-buru Lin Ming untuk mengangkat pakaian Wu Yanyi harus disengaja. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa itu bukan waktu untuk memikirkan lebih banyak tentang hal-hal lain. Dia akan memusatkan semangatnya seperti sebelumnya. Kemudian dia mengambil 9 jarum perak, menampilkan jarum yang gemetaran, dan mengikat 9 jarum perak satu persatu ke perut Wu Sunyi. Benar saja, serangga di perut Wu Sunyi terjebak dalam posisi besar. Pada saat ini, Lin Ming mengingatkan, istri, Anda bisa menanggungnya. Pada saat ini, Anda mungkin memiliki sedikit rasa sakit. Petik 1. Wu Sunyi hanya mengeluarkan suara, dan kemudian dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wajahnya memerah lagi. "Pa." Dengan suara keras, Lin Ming bertepuk tangan di posisi Wu Sunyi. Dengan tangan ini, Lin Ming menggunakan Jiu Shiki secara langsung. Tentu saja, kontrol Lin Ming terhadap gaya ini sangat akurat. Ini hanya akan menyakiti serangga, bukan Wu Sui. Tapi itu juga akan membuat Wu Sui merasa sedikit sakit. Itu benar. Ini untuk melihat Wu merokok Yi untuk menutup gigi untuk menutup tiba-tiba, di dahi, waktu juga keluar dengan manik-manik keringat. "Pa." Ada suara lain, dan Lin Ming mengambil tembakan kedua. Pada saat ini, saya akhirnya melihat perut Wu Sunyi tidak lagi menonjol. Tampaknya serangga di dalam akhirnya ditepuk sampai mati oleh Lin Ming. Tetapi sama seperti Lin Ming akan menghela napas lega, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena, itu untuk melihat perut Wu Sunyi tiba-tiba menonjol lagi, dan kali ini kulit telah menopang hingga satu-satunya lapisan tipis. Tampaknya saat berikutnya, serangga di dalam akan bergegas keluar. Dan tiba-tiba perubahan seperti itu, biarkan Wer merokok Yi juga tidak bisa membantu tetapi segera berubah, dan kemudian mengikuti, keluar dari panggilan nyeri. Mata Lin Ming segera dikoagulasi, dan kemudian dia membuat keputusan dengan tegas. Pertama, dia menamparkan beberapa kali di perut Wu untuk mencegah perdarahan. Kemudian Lin Ming mengikuti dengan cermat. Jarum perak di tangannya tiba-tiba menggores perut Wu, dan kemudian dia menggaruk luka. POOF. Saat berikutnya, sesuatu terbang keluar dari luka. Saat dia melihat hal ini, wajah Lin Ming tidak bisa menahan diri. Hal itu, tiba-tiba, adalah anak dari anak dan ibu. Sepertinya panjangnya sekitar 8 cm. Kepalanya adalah ukuran jempol dan jari. Itu segitiga dan tampaknya sangat tajam. Kemudian diseret ekor ramping. Pada pandangan pertama, sepertinya embrio pertama. Seperti berudu. Ini terlihat begitu menyeramkan dan aneh. Untungnya, menangis menyakitkan Wu Sunyi ini menarik mata Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun. Jika tidak, mereka akan harus terpana melihatnya. Mati. Begitu melihat serangga beracun terbang keluar, ia terbang langsung ke wajahnya. Mata Lin Ming berkilat dingin, dan ia bertepuk tangan itu. Dang! Tangan Lin Ming dibungkus dengan ki yang kuat. Pada saat ini, suara memukul logam terdengar. Lalu Lin Ming merasakan sakit di telapak tangannya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia hampir seru. Itu benar. Pada saat ketika telapak Lin Ming itu menepuk oleh Zigu, Zigu ditusuk kulit telapak Lin Ming. Kemudian saat lain kemudian, ia masuk dari telapak-telapak Lin Ming. Wajah Lin Ming juga sedikit putih. Dia tidak berharap bahwa serangga beracun ini begitu kuat. Tapi Lin Ming tidak panik pada saat ini. Dia segera duduk bersila,
dan kemudian berbalik pada metode magic pernapasan. Semua semangat tiba-tiba, Lin Ming, seperti gelombang yang bergolak, terbungkus dalam serangga beracun ini. Tiba-tiba, biarkan ini berhenti Zigu pada posisi bahu. Lin Ming merasa lega. Namun, hanya ketika Lin Ming akan memotong kulitnya dan mengambil serangga beracun, itu adalah perubahan mendadak. Metode pernapasan, yang selalu membiarkan dirinya untuk beroperasi secara bebas, tampaknya di luar kendali. Ini telah beroperasi ayun selama lebih dari 40 kali dalam satu napas. Kemudian hanya beberapa detik kemudian, Lin Ming jelas merasa bahwa metode pernapasan telah menjalankan 365 kali. Ini, Lin Ming tiba-tiba menunjukkan tampilan yang konyol. Pada saat ini, setelah menjalankan 365 kali, metode pernapasan telah dikeringkan semua ki dalam tubuh Lin Ming. Kemudian, dengan bang, ia pergi ke arah serangga beracun. Pada saat berikutnya, Lin Ming bahkan lebih terkejut. Karena pada saat itu, serangga beracun utuh, seperti es dan salju, meleleh langsung, bukan menjadi massa dari daging dan darah, tapi langsung ke napas. Dan Lin Ming jelas dapat merasakan bahwa nafas ini diintegrasikan ke dalam kekuatan Qi, dan kemudian dengan operasi metode pernapasan, itu mulai beredar. Setelah beredar 365 kali lagi, dia berhenti di perut Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming terkejut menemukan bahwa 9 benang dari Qi dalam tubuhnya telah menghilang. Itu benar. Semangat 9 sutra, yang dengan susah payah berlatih, tiba-tiba menghilang. Itu hilang. Apa masalahnya? Wajah Lin Ming berubah putih dengan ketakutan. Apakah itu berarti ia akan menjadi orang biasa? Oh tidak, Lin Ming tidak bisa menangis. Bab 246. Teriakan ini, bukan dari menakuti Wu merokok Yi 4 orang. Ada apa? Lin Ming, ada apa? Bai Muyu segera terlihat gugup dan bertanya pada Lin Ming. Faktanya, saat setelah dia berteriak, Lin Ming telah tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Perawatan dengan baik sunyi," katanya. Kemudian dia pergi ke lantai 2 dan memasuki ruangan. Wu Sunyi tidak bisa membantu saling memandang, tetapi mereka tidak khawatir lagi. Bagaimanapun, mereka telah membentuk pemahaman diam-diam secara tidak sadar. Lin Ming tidak akan memiliki apapun untuk dikhawatirkan. Sebaliknya, mereka membutuhkan bantuan Lin Ming di mana-mana. Pada saat ini, Wu Sunyi menundukkan kepalanya dan menatap perutnya. Kemudian dia menunjukkan penampilan ketakutan dan gumam, bahwa serangga yang mengerikan telah diambil oleh Lin Ming. "Jika masih di perutku sekarang, aku ingin mati." Petik 1. Berbicara tentang ini, Wu Yanyi menghela nafas dan berkata lagi, "Ah, Lin Ming telah menyelamatkanku lagi." Petik 1. Melihat perasaan Wu Sunyi agak tertekan, Bai Muyu tertawa dan bercanda, "Sunyi, Lin Ming telah menyelamatkanmu beberapa kali. Aku khawatir kamu tidak bisa membayar untuk itu sepanjang hidupmu. Lebih baik membuat janji untuk Lin Ming." "Aku pikir Lin Ming telah mengeluarkan air liur bagi tubuh Anda untuk waktu yang lama, hehe." Petik 1. Oh, mendengar kalimat terakhir, wajah Wu Sunyi berubah merah dan kemarahannya muncul. Dia merentangkan tangannya dan menggaruk ketiak Bai Muyu. "Ah. Ini membuat Bai Muyu tertawa terbahak-bahak dan cepat mengelak. Lalu dia berkata, "Sunyi, apa yang saya katakan benar. Siapapun dapat melihat bahwa Lin Ming ingin membuat tidur dengan Anda untuk waktu yang lama. Bai Muyu, kamu tutup mulut untukku, katamu lagi, percayalah untuk merobek mulutmu." Wu Yanyi sangat marah sehingga dia akan merokok bahwa dia meraung. Namun, Bai Muyu masih enggan. Dalam beberapa hari ke depan, ia bahkan lebih eksplisit. Dia hampir mengatakan bahwa Lin Ming akan memasukkannya ke Wu Yanyi. Wu Sunyi secara alami terlihat gila dan mengejar Bai Muyu, sementara Chen Minran dan Du Sengjun duduk di sofa dan mengobrol. "Istri, Muyu, ada apa denganmu? Bagaimana kamu terlihat seperti akan bertarung?"
Ketika lebih dari 30 menit kemudian, suara Lin Ming terdengar di tangga di lantai 2, Wu Sunyi dan Bai Muyu berhenti. Setelah menanyakan ini, Lin Ming juga turun tangga dengan cepat, menunjukkan tampilan yang lebih aneh dan melihatnya. Pada saat ini, kata Bai Muyu sambil tersenyum, Lin Ming, saya sedang berbicara dengan Sunyi tentang sesuatu yang pribadi. Dia tidak ingin mendengarnya, jadi dia mengejarnya untuk bertarung. Bahkan jika dia ingin bertarung lagi, saya mengatakan yang sesungguhnya. Wu Sunyi masih merah dan berkata dengan marah kepada Bai Muyu, Bai Muyu, tutup mulut. Jika Anda berani mengatakannya, teman-teman kami tidak ada hubungannya. Bai Muyu segera mengangkat tangannya untuk menyerah dan berkata, aku bersumpah, aku tidak pernah mengatakan bahwa Lin Ming ingin menggulung spray dengan Wu Yanyi. Petik 1. Ketika Lin Ming mendengar ini, dia hampir membusungkan seteguk darah tua. Dan Wu Sunyi secara alami tampak seperti dia terlalu marah. Kemudian dia memelototi Bai Muyu dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kau mengalihkan perhatianku, bukan? Kamu tidak ingin aku terlalu memperhatikan serangga, lakukan Anda. Petik 1. Bai Muyu berkata sambil tersenyum, oh, aku benar-benar sahabatku. Aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Petik 1. Wu Sunyi bersenandung dan tidak berbicara. Pada saat ini, Bai Muyu memandang Lin Ming dan bertanya, Lin Ming, Anda baru saja terburu-buru. Apa yang terjadi? Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Pada awalnya, dia tidak bisa membantu tetapi menarik perhatian Wu Sunyi, Chen Minran dan Du Sengjun. Apa masalahnya? Kemudian, Bai Muyu bahkan lebih kaget dan khawatir. Melihat Lin Ming, dia bertanya, suatu hal yang hebat, hal yang hebat. Haha, Lin Ming berkata bahwa dia tidak bisa menahan tawa lagi. Lalu dia melirik keempatnya. Dia terlihat sangat misterius dan berkata, awas, aku akan tunjukkan. Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa menahan gumaman, ada apa? Apa masalahnya? Itu benar. Mulut Wu Sunyi hanya menggumamkan kalimat ini, sebuah bang terdengar, hanya untuk melihat vas yang langsung pecah, potongan-potongan porselen yang rusak tersebar di mana-mana. Tidak hanya Wu Sunyi, tetapi juga Bai Muyu, Du Sengjun dan Chen Minran, tiba-tiba, mata mereka melebar dan mereka memandang Lin Ming dengan wajah yang luar biasa. Yah, bukankah itu sangat kuat? Lin Ming, sedikit tersanjung, bertanya pada mereka empat. Oh, Tuhanku, aku benar. Petik 1. Du Sengjun berseru pertama. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Sulit dipercaya. Aku harus terpesona. Aku harus terpesona. Chen Minran juga berkata dengan wajah terkejut, menggosok matanya dengan tangannya. Ini, lihatlah potongan porselen yang rusak di tanah. Kemudian Bai Muyu melihat Lin Ming dengan warna yang luar biasa. Namun, Wu Sunyi kaget. Lalu dia bertanya pada Lin Ming, apa energi di tubuhmu? Itu benar. Ketika Lin Ming mengajar pedangnya sebelumnya, dia berbicara tentang cara menggunakan kekuatan Qi. Pada saat yang sama, ia juga berbicara tentang beberapa situasi tentang kekuatan Qi. Misalnya, kekuatan Qi dapat menghasilkan 9 benang. Jika Anda naik, Anda akan mencapai ranah legendaris. Pada saat itu, Anda akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu benar. Baru saja dia melihat bahwa Lin Ming menamparkan vas dari kejauhan, dan kemudian vas meledak. Itu bukan kemampuan yang luar biasa. Apa itu? Jika tidak menerobos ke ranah legendaris, alam mungkin juga memiliki kemampuan luar biasa ini. Setelah bertanya, Wu Sunyi tidak bisa tidak melihat Lin Ming dengan mencengkak. Karena dia mengembangkan kekuatan Qi di tubuhnya, Wu Sunyi telah menyadari manfaat kekuatan Qi di tubuhnya. Selama dia memiliki kekuatan Qi, bahkan jika dia tidak tidur selama 24 jam, dia sepertinya tidak lelah, belum lagi bahwa kekuatannya telah meningkat dan kecepatan berjalannya bisa menjadi sangat cepat. Dan sebagainya. Jika Anda bisa mendapatkan manfaat seperti ini, itu hanya sedikit Qi di tubuh Anda.
Apa manfaat dari 2 atau bahkan lebih banyak utas Ki? Belum lagi ranah di atas 9 kekuatan Ki Sutra dalam legenda. Melihat Wu Sunyi yang iri dan iri di wajahnya, Lin Ming tersenyum dan mengangguk, "Ya, istriku, rohku benar-benar pecah dan telah menembus ranah legenda." Apa? Meskipun dia sudah menebaknya, ketika dia mendengar Lin Ming mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri. Bab 247. Kemudian Wu Sunyi mendongak ke atas dan ke bawah di Lin Ming dengan kaget, tetapi dia tidak bisa menahan kerutan dan berkata, "Lin Ming, ada apa? Kenapa aku tidak bisa merasakan energi di tubuhmu?" Dengan senyum misterius, Lin Ming berkata, "Kamu merasa benar. Aku benar-benar tidak memiliki energi di tubuhku." Petik 1. Ini, Wu Sunyi tidak bisa tidak melihat Lin Ming dengan tampilan bingung. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Istri, pada kenyataannya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi ini. Sepertinya saya hanya bisa tahu jawabannya ketika saya kembali ke waktu lama saya." Itu benar. Baru saja, ketika 9 benang Ki di tubuhnya menghilang, Lin Ming sangat takut bahwa jiwanya hampir terbang keluar. Tapi kemudian, dia menemukan bahwa ada bau aneh di perutnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa itu dan apa yang akan dilakukan pada tubuhnya. Jadi agar tidak membiarkan Wu Sunyi khawatir, dia dengan cepat pergi ke kamar. Tetapi setelah beberapa investigasi, Lin Ming terkejut menemukan bahwa napas aneh ini tak terhitung banyak kali lebih kuat dari 9 roh sutra sebelumnya. Pada saat ini, metode pernapasan berada di bawah kendali Lin Ming, jadi dengan pengoperasian metode pernapasan, napas ini juga berlari di tubuh. Dengan gerakan ini, wajah Lin Ming sangat terkejut. Ya, dengan gerakan napas sutra, indranya menjadi sangat kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendengarkan sedikit, dan bahkan bisa mendengar napas Wu Sunyi 4 orang di lantai bawah. Melihat keluar dari balkon, Lin Ming hampir bangkit dengan kaget. Ya, dia bisa melihat semuanya di malam hari dengan jelas. Kemudian hatinya bergerak. Lin Ming menamparkan bantal di udara. Dengan pop, seluruh bantal melompat. Ini, ketika tiba-tiba dia melihat bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa semacam ini, Lin Ming secara alami memahaminya. Ya, dia menerobos ke ranah 9 sileki, ranah legenda. Lin Ming hampir tidak bisa menahan tertawa dengan liar. Untuk waktu yang lama, dia menekan dorongan hati untuk tertawa liar. Kemudian Lin Ming keluar dari kamar tidur dan turun. Lalu ada adegan yang terjadi sebelumnya. Namun, lelaki tua itu tidak memberitahu Lin Ming apa yang ada di atas Jiusi Kijin, tetapi Lin Ming bisa menebak bahwa mungkin orang tua itu tidak berharap bahwa dia akan segera menerobos. Dan Lin Ming juga merasa bau aneh di tubuhnya tidak sederhana sama sekali, dan kemampuannya yang luar biasa bukan hanya visi dan voli malam. Namun, jika dia ingin mendapatkan jawaban untuk semua ini, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa dia harus kembali untuk bertanya pada orang tua itu selain meraba-raba untuk itu sendiri. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk kembali. Pada saat ini, suara pesan terdengar. Setelah Lin Ming memandanginya, dia tidak bisa menahan tertawa. "Ada apa? Ada apa? Kamu sangat bahagia." Melihat ini, tanya Bai Muyu. Lin Ming berkata, "Lei Bing dan Tang Wenbing telah menemukan tempat persembunyian orang yang memberi Anda racun. Selama Anda membunuh orang yang memberi Anda racun, Anda dapat kembali normal." Petik 1. Bai Muyu 3 orang secara alami sepasang penampilan yang tak tertandingi. Kemudian, Lin Ming memberi Tang Wenbing pesan singkat, mengatakan bahwa dia akan segera tiba. Kemudian dia juga memberitahu Wu Sunyi dan orang lain untuk menunggunya di rumah, dan kemudian pergi ke alamat yang dikirim oleh pesan singkat Wenbing. Pada saat ini, Tang Wenbing dan Lei Bing tersembunyi di balik pohon besar di luar manor. Setelah melihat ponsel, Tang Wenbing berkata kepada Lei Bing, jawab Lin Ming dan berkata bahwa dia akan segera tiba. Lei Bing sedikit tidak sabar. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Aku ingin melihat Jia Yongguang segera,
dan kemudian mengacaukan kepalanya dan duduk di bangku. Petik 1. Oh, benarkah? Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar, biarkan Tang Wenbing secara tidak sadar terkejut, bahkan Lei Bing tidak dapat membantu menunjukkan jejak kejutan. Seseorang tidak jauh, dan dia tidak menemukannya. Kemudian, seperti yang diharapkan, suatu angka keluar dari belakang pohon besar. Sosok itu adalah seorang pria dengan topeng di wajahnya dan sepasang mata memancarkan cahaya dingin tanpa fluktuasi emosi, yang memberi orang perasaan menyeramkan. Inilah yang terjadi sebelumnya, pria bertopeng. Setelah pria topeng muncul, dia melirik dengan dingin di Tang Wenbing dan Lei Bing, dan kemudian berkata, saya tidak berharap malam ini akan sangat sibuk. Pertama datang Yan Dongsheng, pemimpin kelompok kedua Huaan, dan sekarang datang Tang Wenbing, pemimpin kelompok pertama, haha. Tertawa, tetapi juga membiarkan Tang Wenbing memiliki perasaan. Menyeramkan, tawa ini, seolah-olah dari mulut robot, sama. Kemudian pria bertopeng berkata, awalnya, saya membunuh Bai Xiangrui untuk mencegah Anda bertanya di mana saya berada. Tanpa diduga, ketika Bai Xiangrui meninggal, Anda menemukannya. Oh. Setelah mendengar ini, Tang Wenbing tiba-tiba mengecewakan. Pria bertopeng adalah yang di belakang Bai Xiangrui. Jadi, memikirkan hal ini, wajah Tang Wenbing tenggelam dan bertanya, siapa kamu, dan mengapa kamu menggunakan sihir beracun dari putra dan ibu? Itu benar. Sebelum itu, Tang Wenbing juga belajar sesuatu tentang sihir dari mulut Lei Bing. Dia tahu bahwa Bai Muyu, Du Sengjun dan Chen Minran, di antara mereka, putra dan sihir ibu. Pada saat yang sama, ketika pria bertopeng muncul, Lei Bing tidak memiliki reaksi, artinya, pria bertopeng itu bukan Jia Yongguang. Pria bertopeng itu tersenyum dingin dan bertanya, kamu harus bertanya pada Lin Ming dua pertanyaan ini. Dia harus sangat jelas. Petik 1. Oh, jadi, Anda tahu Lin Ming, dan Anda hanya membalas dendam pada Lin Ming, jadi Anda menggunakan serangga putra dan ibu beracun. Tang Wenbing bergerak di dalam hatinya dan bertanya. Tapi pria bertopeng itu tidak menjawab. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini sangat lucu malam ini. Hehe, antara Yan Dongsheng dan Tang Wenbing, siapa yang harus saya pilih untuk menjadi pelayan saya berikutnya? Sehat, ini segera membuat Tang Wenbing sangat waspada. Pada saat ini, Wenbing Tang merasa bahwa ada serangga di lehernya dan menggigitnya. Dengan tamparan telapak tangannya, dia tidak hanya tidak membunuh serangga itu, tetapi langsung menembus ke tubuhnya. Kemudian Tang Wenbing merasa hitam di depan matanya. Begitu kelopak matanya berbalik, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Mati. Lei Bing tiba-tiba sepertinya akan bertarung. Lei Bing, aku mendengarmu sedang mencari aku. Ingin membunuhku. Tetapi pada saat ini, suara pingsan berdering di belakang Lei Bing, yang membuat Lei Bing menggigil dan berbalik perlahan. Setelah terlihat dekat, mata Tang Wenbing tiba-tiba meledak dari pembunuhan yang mengerikan. Jia Yongguang, itu benar-benar Anda membuat saya diam dengan keluarga Lei selama lebih dari 10 tahun, Anda mati. Bab 248. Namun, penampilan tiba-tiba Jia Yongguang sepertinya tidak ingin bertarung dengan Lei Bing. Dalam gelap, sosoknya berkedip dan menghilang sepenuhnya. Jia Yongguang. Petik 1. Dia meraung dengan marah di mulutnya. Sosok Lei Bing melintas dan mengikutinya dengan cermat. Melihat bahwa Lei Bing dan Jia Yongguang telah benar-benar menghilang, pria bertopeng itu datang ke Tang Wenbing, menjangkau tangannya dan mengangkatnya. Setelah beberapa langkah, dia telah memasuki manor. Ketika Wenbing Tang merasakan sakit di lehernya, dia bangun. Kemudian ketika dia bangun, dia melihat wajah dekat. Dia tidak bisa menahan rasa takut, mundur untuk sementara waktu, bersuara, pemimpin kelompok Yan, apa kabar? Yan Dongsheng menghela nafas, Bing Bing, aku tidak berharap kamu diplot oleh pria bertopeng itu. Petik 1. Tang Wenbing ingat bahwa dia sakit di lehernya sebelumnya, dan kemudian dia pingsan.
Lalu dia memikirkan sesuatu. Yan Dongsheng memandang Wen Bingtang dan berkata, Bingbing, pria bertopeng itu adalah pembunuh yang membunuh ayahmu. Sekarang aku telah menemukannya, tetapi Lin Ming tidak muncul. Karena itu, taruhan di antara aku dan dia adalah aku menang. Jadi kamu milikku sekarang. Tang Wenbing fronit dan interrupted, tim leader Yan, Anda dan saya telah jatuh ke tangan pria bertopeng ini. Hidup dan kematian tidak pasti. Sekarang bukan saatnya untuk mengatakan itu. Petik 1. Yan Dongsheng bersikeras, Bingbing, saat ini aku harus membicarakannya. Jika aku mati di sini, aku tidak bisa membicarakannya. Bingbing, berbicara tentang ini, Yan Dongsheng tampaknya berada dalam keadaan emosional. Tangannya tiba-tiba menjangkau dan meraih tangan Wenbing. Sudah tiba-tiba bahwa Wen Bingtang dikejutkan. Lalu dia terlihat dingin dan berkata, pemimpin tim Yan, apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita pikirkan tentang cara keluar. Petik 1. Dengan itu, Tang Wenbing melemparkan tangan Yan Dongsheng. Melihat ketidakpedulian Wenbing untuk dirinya sendiri dari awal sampai akhir, Yan Dongsheng juga marah dan memutuskan untuk menyerah. Dia berkata kepada Tang Wenbing dengan keras, Bingbing, mengapa kamu selalu memperlakukanku dengan acuh tak acuh? Apa yang salah denganku? Wen Bingtang terdiam dan berkata dengan sabar, pemimpin kelompok Yan. Yan Dongsheng segera memberikan ham yang dingin dan terganggu. Kemudian dia berkata dengan keras, lihatlah kamu. Sejak hari pertama kami bertemu, Anda sopan kepada saya. Setelah memasuki Huaan, Anda selalu memanggil saya pemimpin kelompok Yan dan tidak pernah memanggil saya Dongsheng. Petik 1. Tiba-tiba, Wen Bingtang benar-benar terdiam. Bahkan, dia tahu bahwa Yan Dongsheng tertarik padanya, tetapi dia selalu menganggap Yan Dongsheng sebagai seorang kolega, jadi dia selalu memanggil Yan Dongsheng leader grup Yan, yang merupakan hal yang normal, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengubah namanya. Melihat keheningan Wen Bingtang, Yan Dongsheng menjadi semakin bersemangat dan berkata, Bingbing, apa yang harus saya lakukan padamu? Jika kamu hanya mengerti, jika aku hanya bisa hidup sekarang, aku akan segera bunuh diri. Aku tidak akan pernah mengerutkan kening. Petik 1. Pada saat yang sama, Wen Bingtang dipindahkan, jadi dia menyaksikan Yan Dongsheng dengan hati-hati. Lalu ia merasakan hati yang tulus Yan Dongsheng ini, dan tiba-tiba rasa emosi bisa dijelaskan naik di dalam hatinya. Kemudian ia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengatakan bahwa jika ia bisa keluar dari bahaya aman saat ini, jika ia bisa membalaskan dendam ayahnya, Yan Dongsheng mungkin benar-benar menjadi pilihan yang baik. Pada saat ini, dengan berdecit, pintu terbuka, dan sosok datang perlahan-lahan. Ini adalah orang masker sebelumnya. Kemudian ia melihat bahwa orang bertopeng memegang sesuatu seperti botol anggur di tangannya, dan akhirnya terungkap jejak warna dijelaskan di matanya. Dia menatap Tang Wenbing dan Yan Dongsheng. Gu altar. Petik 1. Ketika ia melihat sesuatu seperti guci anggur di tangan pria bertopeng, Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi bertepuk dan sua, dan wajahnya berubah putih. Altar Gu. Yan Dongsheng juga memperluas matanya sejenak, dan melihat mesbah ajaib di tangan topeng. Pria bertopeng tertawa. Dalam suaranya, tampaknya ada jejak makna yang menarik. Lalu dia berkata kepada Yan Dongsheng, pemimpin tim Yan, apakah Anda benar-benar mau mati untuk Wen Bingtang? Yan Dongsheng mengangguk tanpa berpikir, tentu saja. Pria bertopeng itu tertawa, agak tajam dalam suara seraknya, yang terdengar menyeramkan. Kemudian pria topeng perlahan berkata, oke, jika Anda bersedia mengganti Bai Xiangrui sebagai hambaku, saya bisa membiarkan Tang Wenbing pergi. Petik 1. Apa? Pelayan. Pada mendengar ini, Yan Dongsheng secara tidak sadar memiliki jejak keraguan dan keraguan. Pria bertopeng itu mengangguk, ya, Bai Xiangrui sudah mati. Aku butuh hamba baru untuk membantuku, dan kalian berdua adalah kandidat yang baik. Tapi aku punya fobia pilihan.
Aku tidak tahu siapa yang harus dipilih. Tapi pemimpin Yan, Anda tidak ragu untuk setuju. Bagaimana saya tidak bisa memenuhi pemimpin Yan? Petik 1. Dengan itu, pria bertopeng membuka toples ajaib di tangannya, dan kemudian kepala segitiga keluar dari toples. Itu adalah kepala ular, ukuran jempol, meludahkan surat ular, dan mata ular itu merah. Selanjutnya, kepala ular lainnya keluar. Dan lihat adegan seperti itu, Tang Wenbing dan Yan Dongsheng tidak bisa membantu menatap. Ya, ini adalah ular berkepala dua. Sua, keringat dingin Yan Dongsheng keluar, dan ada jejak panik di matanya. Pada saat ini, Yan Dongsheng tahu apa itu tanpa kata-kata lagi dari pria bertopeng. Itu bukan hanya serangga beracun, tetapi juga raja serangga beracun. Anda melihat kedua ular menuju perlahan-lahan memanjat, dan kemudian membungkus lengan pria topeng. Yan Dongsheng menelan dengan keras, bertanya, apakah kamu ingin mengubahku menjadi demagog? Tidak ada fluktuasi emosi di mata pria topeng. Dia mengangguk perlahan, ya, hanya ketika Anda menjadi demagog, bisakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi hamba dan pekerjaan saya untuk saya? Apa? Seekor demagog? Tidak. Yan Dongsheng tiba-tiba mengganti wajahnya. Dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan menolak, aku tidak akan pernah menjadi demagog. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi demagog. Petik 1. Nada topeng pria itu penuh dengan makna yang menarik dan berkata, Yan Dongsheng, karena Anda bertekad untuk tidak menjadi demagog, Anda hanya bisa membiarkan Wen Bintang menjadi demagog. Petik 1. Ketika dia berbicara, dua ular berkepala itu melilit lengan pria topeng sudah meluncur ke tanah, dan bagian atas tubuhnya berdiri tegak. Satu kepala menyaksikan Tang Wenbing, dan kepala yang lain mengawasi Yan Dongsheng. Melihat penampilan kedua ular menuju, tampaknya membedakan siapa yang lebih cocok untuk menjadi demagog. Yan Dongsheng berpikir bahwa ular berkepala ganda yang menyeramkan akan memasuki tubuhnya dan membuatnya menjadi demagog. Tiba-tiba, dia tidak tahan. Kemudian dia tiba-tiba menunjuk ke Tang Wenbing dan berkata kepada pria topeng, kamu membiarkannya menjadi demagog. Dia memiliki 8 benang kekuatan di tubuhnya. Dia lebih cocok untuk menjadi demagog daripada aku. Anda, Wen Bintang tidak bisa membantu melihat Yan Dongsheng, dan matanya mengungkapkan warna yang luar biasa. Bab 249 Tang Wenbing benar-benar tidak percaya kata-kata Yan Dongsheng pada saat ini, karena beberapa saat yang lalu, pria di depannya bersumpah untuk mencintainya. Dia juga mengatakan bahwa jika hanya salah satu dari mereka bisa hidup, dia akan mati untuknya dan akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Dan dia benar-benar pindah. Dia pikir Yan Dongsheng cukup baik. Selain itu, Yan Dongsheng sudah sangat baik padanya sepanjang waktu. Dia telah memutuskan bahwa dia bisa mempertimbangkan untuk mendapatkan bersama dengan Yan Dongsheng setelah ini. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berubah begitu tiba-tiba. Melihat Yan Dongsheng dengan warna yang luar biasa di wajahnya, Tang Wenbing merasa seperti dia telah melihat orang asing, dan dia tidak tahu Yan Dongsheng sama sekali. Pada saat yang sama, Tang Wenbing mendesah dalam hatinya. Dia sering mengatakan bahwa cinta sejati dapat dilihat dalam kesulitan. Tampaknya bahwa dahulu tidak menipu saya. Melihat Tang Wenbing melihat dirinya dengan wajah kecewa, Yan Dongsheng juga merasa klik di hatinya. Lalu ia berubah pikiran dan mengatakan, Bingbing, tidak khawatir, aku masih mencintaimu tidak peduli Anda menjadi demagog atau seorang hamba, tidak ada yang bisa menggantikan Anda di hatiku. Dan aku benar-benar tidak bisa menjadi Guren, Bingbing. Saya harap Anda bisa mengerti saya. Saya seorang murid dari keluarga pertapa. Saya masih memiliki masa depan yang cerah. Setelah saya menjadi Guren, semuanya akan hancur. Selain itu, Bingbing, setelah Anda menjadi demagog, Anda tidak akan mati. Aku akan tetap bersamamu. Pemimpin tim Yan, ayolah, berhenti bicara. Tang Wenbing tidak bisa mendengarkan lagi.
Dia sela dengan wajah dingin. Kemudian, Tang Wenbing menatap pria bertopeng dan berkata, melakukannya. Bahkan jika Anda mengubah saya menjadi setengah wong setengah rakasa manusia, saya tidak akan menjadi hamba Anda. Pada saat ini, pria bertopeng tidak melakukannya pertama. Matanya menunjukkan minat yang besar. Dia menatap Tang Wenbing dan Yan Dongsheng. Di bawah mata menyapu pria bertopeng, Tang Wenbing dan Yan Dongsheng tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang orang bertopeng akan dilakukan selanjutnya, tidak akan menjadi hal yang baik. Benar saja, ada senyum di suara pria bertopeng, dan dia tiba-tiba berkata, "Baik, saya tiba-tiba teringat cara, Anda kain batu gunting, yang kehilangan, akan rela menjadi demagog yang menjadi hambaku, bagaimana?" Gunting Stone. Setelah mendengar ini, Tang Wenbing dan Yan Dongsheng meledak menjadi kemarahan. Tang Wenbing berkata dengan suara dingin, "Itu sangat menarik bagi Anda untuk bermain dengan kami seperti ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 1. Apa maksudmu? Pria bertopeng terlihat musim dingin. Yan Dongsheng memiliki sedikit ragu-ragu di matanya. Lalu ia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya setuju." Petik 1. Kemudian Yan Dongsheng dikatakan Tang Wenbing, "Bingbing, jika itu batu gunting, Anda punya kesempatan lain. Anda tidak perlu menjadi demagog Anda bisa menjanjikan." Petik 1. Pria itu bertopeng itu sangat puas dengan kinerja Yan Dongsheng ini. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Pemimpin Yan, Anda benar-benar seorang pria yang cerdas. Anda telah membuat pilihan yang tepat." Petik 1. Tapi Tang Wenbing masih acuh tak acuh. Pria topeng saat ini tidak bisa membantu tetapi menambahkan, "Jika Anda tidak rok kertas gunting, kalian berdua akan mati." Petik 1. Pada akhir kalimat, Tang Wenbing dan Yan Dongsheng tidak dapat membantu merasa napas dingin seperti sumsum tulang dari pria bertopeng ini. Mereka tidak bisa membantu menggigil. Mendengar kata-kata topeng manusia, Yan Dongsheng bahkan lebih takut. Dia berlutut di depan Tang Wenbing dan memohon, "Bingbing, saya mohon Anda bisa menjanjikan saya gunting batu dan kain. Jika Anda menang, Anda bisa pergi keluar, dan orang yang menjadi demagog akan menjadi saya, Bingbing." Teriakan terakhir, Yan Dongsheng mata air mata, hampir jatuh. Melihat ini, Tang Wenbing mendesah dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yan Dongsheng akan menjadi orang seperti yang serakah untuk hidup dan takut mati. Tapi Tang Wenbing masih dikatakan Yan Dongsheng dingin, "Pemimpin tim Yan, tidak bisa Anda lihat bahwa ia bermain dengan kami. Bahkan jika kami menang dengan batu, gunting dan kain, ia akan terus bermain dengan kami." Petik 1. Pada saat ini, pria masker juga berkata dingin, "Ya, itu adalah malam yang panjang. Saya sangat santai. Aku hanya ingin bermain dengan Anda dan bersenang-senang." Pada titik ini, pria topeng itu tiba-tiba meledak pembunuhan di matanya dan berkata, "Aku hanya memberimu 10 detik. Jika kamu tidak punya batu, gunting dan kain setelah 10 detik, maka kamu berdua akan mati." Petik 1. Segera setelah suara kata-kata ini jatuh, Yan Dongsheng bersemangat, dan wajahnya menjadi pucat dengan ketakutan. Kemudian dia segera merentangkan tangannya, meraih tangan Tang Wenbing, dan berteriak, "Bingbing, aku mohon, oke. Aku tidak ingin mati." Petik 1. Tangan Yan Dongsheng dibuang. Wajah Wen Bintang tanpa ekspresi. Lalu dia berkata kepada Yan Dongsheng, "Batu." Lihat Tang Wenbing maut dibacarkan. Yan Dongsheng Natural Great Joy diikuti oleh juga membaca, dan kemudian dua orang pada saat yang sama. Pada saat itu, mata Yan Dongsheng tiba-tiba melebar. Itu benar. Ini kain. Apa yang dihasilkan Tang Wenbing adalah gunting. Aku tersesat. Di mulut murmur, Yan Dongsheng tiba-tiba melihat pria topeng itu, mengatakan, "Ini tidak menghitung, 3 set 2 kemenangan." Petik 1. Masker Man mulut cahaya dingin berkata, "Permainan akan menang." Petik 1. Putong, Yan Dongsheng secara langsung ke arah Masker Man berlutut, "Tiba-tiba kau tahu,
mulut berulang kali berkata, "Jangan mengubahku menjadi demagog, jangan mengubahku menjadi demagog, tolong beri aku kesempatan lain, adil." Sekali lagi. Petik 1. Melihat ini, mata pria bertopeng jatuh pada Wen Bintang dan bertanya, "Pemenangnya adalah Anda. Apakah Anda ingin memberinya kesempatan lain?" Batu, Tang Wenbing sepertinya dia keluar dari akalnya. Dia bergumam di mulutnya. Melihat ini, itu wajar untuk dihargai oleh munculnya musim dingin yang parah. Di sebelahnya, itu juga merentangkan tangannya. Tetapi saat berikutnya, dia terlihat sangat jelek. "Aku bersihkan, Tuhan, kamu bermain denganku." Petik 1. Dia juga meraung. Iya, dia melakukannya. Dan Tang Wenbing keluar dengan kain. Dia kalah lagi. Hasil kemenangan 2 kali berturut-turut tidak terduga untuk Tang Wenbing. Untuk sesaat, dia juga tertegun. Melihat penampilan Yan Dongsheng yang hampir gila, dia hanya menghela nafas di hatinya. Melihat ini, senyum keluar dari suara pria bertopeng. Dia berkata kepada Yan Dongsheng, "Pemimpin Yan, tampaknya Tuhan ingin Anda menjadi demagog dan hambaku." Haha, sebuah senyum ekspor, tetapi juga membiarkan musim dingin naik, tidak bisa membantu tetapi keluar dengan benjolan angsa. "Tidak, aku tidak ingin menjadi demagog." Petik 1. Dengan raungan di mulutnya, Yan Dongsheng tiba-tiba meledak dan bertepuk tangan pada pria bertopeng itu. Bab 250. Tapi begitu Yan Dongsheng berdiri, dia merasa menusuk di lehernya, dan kemudian dia tidak bisa bergerak. Dia tampaknya telah menjadi patung. Kemudian, apa yang membuatnya menatap adalah sepertinya ada sesuatu di depannya. Ternyata itu adalah 2 ular berkepala. Itu melompat dan mencekik lehernya. "Aku tidak ingin menjadi demagog. Aku tidak ingin menjadi demagog. Bingbing, bantu aku. Bingbing, bantu aku." Petik 1. Pada saat ini, kedua kepala ular berkepala ganda perlahan-lahan bergerak menuju mulut Yan Dongsheng. Tampaknya saat berikutnya, dia akan masuk dari mulutnya. Yan Dongsheng segera membuka tenggorokannya dan berteriak. Namun, Wen Bintang tidak berdaya dan tak berdaya. Adegan seperti itu terlalu mengerikan dan mengejutkan. Dia tidak berani melihatnya sama sekali, jadi dia menundukkan kepalanya. Satu-satunya hal yang memenuhi gendang telinganya adalah tangisan untuk bantuan di mulut Yan Dongsheng. Ini kurang dari 1 menit kemudian, Yan Dongsheng tidak lagi meminta bantuan, sementara Wen Bintang hanya dapat mendengar suara rengekan yang tidak jelas. Bahkan jika Tang Wenbing tidak melihat, dia bisa membayangkan bahwa ular berkepala ganda datang dari mulut musim dingin. Kurang dari beberapa menit kemudian, suara Yan Dongsheng terdengar, "Tuan." Petik 1. Tang Wenbing sedikit menengang dan melihat penampilan Yan Dongsheng yang sangat hormat. Dia berlutut di satu lutut ke pria bertopeng. Hahaha, melihat ini, suara pria topeng itu serak dan melengking, yang terdengar seperti perasaan menyeramkan. Wen Bintang merasa seperti itu, tetapi melihat ke belakang di Yan Dongsheng, dia tidak memiliki perbedaan. Jelas, ini karena Yan Dongsheng telah menjadi hamba pria bertopeng. Setelah tertawa, pria bertopeng itu bertanya kepada Yan Dongsheng, "Bagaimana rasanya menjadi hambaku?" Yan Dongsheng berkata, "Setelah kembali ke tuanku dan menjadi hambanya, aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Aku punya 9 benang ki di tubuhku." Petik 1. Pria bertopeng itu mengangguk dengan kepuasan. Ketika dia melihat Wen Bintang, ada jejak minat di matanya. Dia berkata, "Yan Dongsheng, aku bisa melihat cintamu untuk Tang Wenbing. Sekarang, Tang Wenbing adalah kamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 1. Kata-kata ini mengekspor, Teng dari, Tang Wenbing berdiri tubuh, fros wajah sudah memandangnya sampai dia datang dari kenaikan musim dingin yang parah. Pada saat ini, wajah Yan Dongsheng sangat suram dan berkata kepada Tang Wenbing, "Bingbing, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak menyelamatkanku ketika aku meminta bantuan sekarang?"
Jika kamu akan mengambil inisiatif untuk mengatakan itu ingin menjadi demagog, saya tidak akan seperti ini. Petik 1. Terlihat sangat suram, Yan Dongsheng melangkah maju ke Tang Wenbing selangkah demi selangkah. Wajah Tang Wenbing sudah putus asa. Dia tidak bisa melihat bahwa pria bertopeng ini adalah cabul dan monster. Dia tahu bahwa dia akan mati, dan bahwa dia tidak bisa lepas landas. Melihat bahwa Yan Dongsheng mendekat, dia tiba-tiba berbalik dan akan menabrak dinding. Tapi kemudian dia merasakan sakit yang tajam di lehernya, dan dia tidak bisa bergerak. Dan pada saat ini, tusukan itu berdering. Ya, itu adalah musim dingin yang parah di belakangnya yang tiba-tiba merobek pakaiannya. Ketua Yan, hentikan. Tang Wenbing meraung. Tapi Yan Dongsheng tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan cepat menyentuh punggungnya dan akan meledaknya. Dan pria dengan topeng di sebelahnya melihat adegan ini, sepasang mata yang tidak memiliki warna emosional, dan akhirnya melintasi jejak kegembiraan. Oh, pemimpin tim Yan, Anda sangat kuat sehingga Anda ingin meledak es. Petik 1. Tetapi di musim dingin yang parah, ketika Wen Bintang akan dijemput dan dimasukkan ke tanah, suara terapung ringan berdering. Suara ini, sangat tiba-tiba, tampaknya muncul dari udara tipis. Untuk pertama kalinya, biarkan mata topeng itu memflash jejak ketakutan, lalu dia memikirkan sesuatu, sepasang manik-manik mata, tiba-tiba keluar dari kebencian yang sangat kuat. Kemudian, segera setelah pria bertopeng berbalik, dia melihat seorang sosok berdiri di pintu. Kemudian pria bertopeng keluar dari giginya dan berkata, "Akhirnya kamu di sini." Petik 1. Mengapa? Setelah lelaki bertopeng berbalik, Lin Ming memperbaiki matanya dan terkejut. Ya, dia tidak merasakan nafas kekuatan dari pria bertopeng. Apakah pria aneh ini, seperti aku, di ranah legenda? Lin Ming diam-diam mencurigakan. Pada saat yang sama, apa yang membuat Lin Ming merasa sedikit aneh adalah bahwa dari kata-kata pria bertopeng, tampaknya pihak lain menunggunya. Apalagi, saya tidak tahu apakah itu ilusi. Pria bertopeng itu juga memberinya rasa akrab. Maka dia tidak terlalu banyak berpikir. Lin Mingxi masuk dan datang langsung ke Tang Wenbing. Lalu dia berkata kepada Yan Dongsheng, yang terpana, "Pemimpin Yan, kamu adalah binatang buas. Kamu bisa melakukan hal-hal seperti peledakan es. Bukankah kamu takut pada guntur dan kilat?" Bajingan, tiba-tiba, Yan Dongsheng dengan marah memarahi Lin Ming, "Bingbing adalah wanitaku yang lahir di Yan Dongsheng. Apakah Anda pikir itu meledak untuk saya mulai dengan wanita saya sendiri?" Melihat ekspresi Yan Dongsheng, Lin Ming melihat ke atas dan ke bawah. Dia terkejut dan tiba-tiba berkata, "Saya tidak berharap itu, pemimpin Yan, bahkan Anda telah menjadi demagog." Petik 1. Jika kamu tidak berbicara tentang pemimpin kelompok Yan, bahkan kamu akan menjadi demagog dan hambaku. Pada saat ini, pria topeng terus melihat Lin Ming dengan kebencian kuat di matanya dan mengatakannya dengan kata-kata. Melihat pria bertopeng itu, Lin Ming mendengus dingin dan berkata, "Kamu pasti pria di belakang Bai Xiangrui. Kamu pasti wanita yang kamu berikan padaku. Pernahkah kamu menjadi putra dan ibu paling ganas?" Pria bertopeng itu tersenyum dingin, "Ya, itu aku yang menipu wanitamu. Jika kamu ingin menyelamatkan nyawa perempuanmu, kamu akan menjadi penipu dan hambaku." Petik 1. Setelah memikirkannya, Lin Ming tiba-tiba bertanya, "Apakah kita saling kenal? Mengapa Anda berurusan dengan para wanita di sekitar saya?" Suara topeng pria itu sangat serak dan melengking. Itu memberi orang perasaan suram dan menyeramkan. Setelah tertawa untuk sementara waktu, penampilan membunuh pria bertopeng itu tiba-tiba menatap Lin Ming dan berkata, "Tentu saja kita saling kenal. Aku akan seperti ini karena kamu. Jadi jika aku membunuhmu, itu tidak cukup untuk tenangkan dendam di hatiku. Aku akan mengubahmu menjadi demagog. Aku akan mengubahmu menjadi hambaku selamanya. Mereka semua menderita." Petik 1. Oh,
Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan menjadi demagog? Apakah kamu akan menjadi pelayanmu? Lin Ming tersenyum, menatap pria bertopeng itu dan berkata dengan dingin. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.